Halo Sobat BMKG, saat ini dinamika atmosfer di sebagian besar wilayah Indonesia dipengaruhi oleh beberapa sistem tekanan rendah yang aktif di belahan bumi utara dan selatan. Sistem tekanan rendah yang terdapat di belahan bumi utara adalah bibit siklon tropis 92W yang terdeteksi di Samudra Pasifik Barat Utara Papua Barat yang bergerak ke arah barat laut dengan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knot atau 37 km per jam, yang memberikan pengaruh tidak langsung berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Maluku Utara, Papua Barat Daya, dan pesisir utara Papua. Sementara itu, untuk di belahan bumi selatan masih terpantau siklon tropis Thalia yang berada di Samudra Hindia Selatan Banten, bergerak ke arah barat daya dengan kecepatan berkisar 50 knot atau 95,6 km per jam, yang memberikan dampak tidak langsung terjadinya hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai angin kencang di wilayah pesisir selatan Bengkulu, Lampung, Banten, hingga Jawa Barat. Selain itu, untuk sirkulasi siklonik juga terpantau di utara Kalimantan dan Teluk Carpentaria. Sirkulasi ini berkontribusi meningkatkan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di beberapa wilayah selatan Indonesia, terutama Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua Selatan. Sobat BMKG, pada episode kali ini kami akan membahas terkait kondisi cuaca sepekan ke depan, yaitu siklon tropis Thalia yang menjauh dan potensi cuaca ekstrim masih terjadi di wilayah Indonesia. Bersama saya Eriska, berikut kita simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Thalia bergerak ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Namun dalam seminggu depan, BMKG masih memantau berbagai fenomena atmosfer yang diperkirakan memengaruhi peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia. Angin monsun Asia juga masih menjadi faktor utama penyebab terjadinya hujan di wilayah Indonesia. Faktor lainnya yaitu fenomena La Nina yang lemah, terpantaunya bibit siklon tropis 92W, dan gelombang atmosfer yang mendukung peningkatan dalam potensi terjadinya hujan signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. MGO saat ini berada di fase 6 hingga sepekan ke depan dan tidak memberikan pengaruh terhadap dinamika atmosfer di wilayah Indonesia. Meskipun demikian, fenomena MGO secara spasial masih bertahan di Samudra Hindia Selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Selain itu, fenomena gelombang Rossby Ekuator terpantau aktif di Laut Cina Selatan Utara Kalimantan, Samudra Pasifik Utara Sulawesi, hingga Papua Barat dan Papua. Kemudian untuk gelombang Kelvin terpantau aktif di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan bagian utara dan selatan, kemudian Sulawesi bagian tengah. Analisis OLR menunjukkan nilai negatif pada tanggal 9 hingga 11 Februari 2025 yang mengindikasikan semakin signifikannya potensi hujan di beberapa wilayah di Indonesia. Selain itu, sirkulasi siklonik terpantau di Australia bagian utara, Selat Malaka bagian timur Aceh, Samudra Hindia sebelah barat Aceh, dan Laut Sulu, yang membentuk daerah pelambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di pesisir utara Australia bagian utara, Teluk Carpentaria, Laut Alafuru, Laut Timur bagian selatan, Aceh, dan Kalimantan Utara. Daerah konvergensi lainnya memanjang di Bali hingga Nusa Tenggara Timur, di Sulawesi bagian tengah, Laut Jawa, Kalimantan Utara, Selat Makassar bagian selatan, Papua bagian tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Cina Selatan, pesisir barat Bengkulu hingga Lampung, di Samudra Hindia Selatan Bali, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, dan Laut Arafura. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan dan ketinggian gelombang laut di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. BMKG memprediksi cuaca selama periode tanggal 7 hingga 9 Februari 2025 di Indonesia yang umumnya berpotensi hujan ringan. Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, dan Papua Selatan. Kemudian untuk hujan lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Pegunungan. Selanjutnya, hujan sangat lebat hingga ekstrim berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Untuk potensi angin kencang akan terjadi di wilayah Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan di wilayah Maluku. Sedangkan untuk cuaca selama periode 10 hingga 13 Februari 2025 di Indonesia yang umumnya berpotensi terjadi hujan ringan. Sementara itu, hujan sedang hingga lebat berpotensi terjadi di wilayah Jawa Barat, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, kemudian Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua, dan Papua Selatan. Kemudian hujan lebat dan sangat lebat terjadi di wilayah Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Selanjutnya, potensi angin kencang berpotensi terjadi di Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Selanjutnya, dapat kami informasikan prospek cuaca seminggu ke depan untuk wilayah Indonesia. Sobat BMKG, dalam menghadapi potensi cuaca ekstrim, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap kemungkinan hujan lebat yang disertai petir. Berhati-hati terhadap jalanan licin yang berpotensi membahayakan keselamatan, kemudian selalu siap siaga menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang dapat terjadi kapan saja. Memantau informasi cuaca terkini melalui kanal resmi BMKG di situs website kami www.bmkg.go.id, media sosial kami @infobmkg atau aplikasi Info BMKG. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Tetap tenang dan siaga menghadapi perubahan cuaca ekstrim, serta pahami langkah evakuasi jika diperlukan. Semoga bermanfaat dalam mendukung kelancaran aktivitas sobat sekalian dalam seminggu ke depan. Kenali cuaca dan lingkungan agar terhindar dari ancaman bencana hidrometeorologi. Terima kasih atas perhatian sobat sekalian, salam sehat dan sampai jumpa.